Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini itu melanjutkan yang kemarin. Untuk materi yang kemarin adalah mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan yaitu menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu, caranya yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Contoh 1. Dina mempunyai 8 apel. Sebanyak seperempat bagian apelnya diberikan kepada Cindy. Berapa banyak apel yang diberikan kepada Cindy? Berarti penyelesaiannya berarti seperempat dari 8, berarti sama dengan 1/4 kali 8 sama dengan, berarti pembilang 1 dikalikan dengan 8 kemudian dibagi dengan 4, jadi 1 kali 8 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi apel yang diberikan kepada Cindy sebanyak 2 buah. Nah, itu contoh untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Itu contoh yang pertama. Kemudian lanjutnya untuk contoh yang kedua. Berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas? Berarti penyelesaiannya 4 lusin gelas itu sama dengan 4 kali 12, dimana 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Berarti kalau ada 4 lusin, berarti ya 4 kalikan 12 gelas, sama dengan 48 gelas. Kemudian setelah ketemu 4 lusin itu ada berapa, kemudian setengah bagian dari 4 lusin. Nah, setengah dari 4 lusin tadi adalah 48, sama dengan setengah kali 48 sama dengan, caranya seperti contoh soal yang tadi, 1 kali 48 berarti 48 kemudian dibagi dengan 2 sama dengan 24. Jadi setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Itu contoh yang kedua. Tuh. Nah, saya ulangi lagi ya, untuk contoh yang kedua ini, berapa banyak setengah bagian dari 4 lusin gelas. Jadi penyelesaiannya kita cari dulu 4 lusin itu ada berapa banyak gelasnya. Berarti kalau 1 lusin 12, berarti 4 lusin itu sama dengan 4 kalikan dengan 12 gelas, sama dengan 48 gelas. Jadi setelah ketemu 4 lusin ada berapa gelas, kita kalikan dengan setengah, berarti setengah dari 48 sama dengan setengah kali 48. Caranya sama dengan yang contoh soal yang pertama tadi, berarti 1 kali 48, 48 kemudian dibagi 2 sama dengan 24. Jadi setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Tuh. Itu materi hari ini. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berarti operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, di sini kita langsung ke contoh. Jika ada pecahan, nah contohnya berarti di sini yang dimaksud operasi hitung pecahan ya. Contohnya 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah dengan 3/4. Penyelesaiannya 1/4/5 itu adalah pecahan campuran dikurangi 0,25 ditambah 3/4. Nah, ketiga pecahan ini bentuknya tidak sama, ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan desimal, dan ada yang pecahan biasa. Berarti untuk mengerjakannya berarti kita samakan dulu pecahannya. Berarti 1/4/5 dikurangi
1/4, berarti 0,25 itu dirubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/4 juga dibentuk pecahan biasa atau dirubah ke bentuk pecahan yang lain yang kamu anggap yang paling mudah. Nah, karena di sini contohnya ada dirubah ke bentuk pecahan biasa, berarti dirubah ke bentuk pecahan biasa. Berarti 1/4/5 tetap dikurangi 0,25 itu kalau dirubah pecahan biasa berarti 1/4 ditambah 3/4. Kemudian penyebutnya disamakan. Nah, penyebutnya disamakan 20. Penyebutnya disamakan 20, berarti yang satunya tetap di depan itu, berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 kali 4, 16. Kemudian dikurangi, di sini tuh penyebutnya 20, 20 dibagi 4, 5, 5 kali 1, 5. Ditambah 20 dibagi 4, 5, 5 kali 3, 15. Kemudian kita tinggal mengoperasikan. Ya, karena penyebutnya sudah sama, diurutkan dari depan, angka satunya itu tetap yang di depan. Berarti 16 dikurangi 5. 16 kurangi 5, 11. 11 ditambah 15 sama dengan 26. Hasilnya 1/26/20. Nah, sama dengan karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, 26 itu kita bagi 20 hasilnya 1, sisa 6/20. Nah, hasilnya 1 tadi dijumlahkan dengan yang depan 1 berarti menjadi 2, 6/20. Kemudian 6/20 itu kita sederhanakan, kita bagi 2 sama dengan 2, 3/10. Itu. Kemudian contoh yang kedua, 2,75 ditambah 1/2 dikurangi 25%, tapi ada tanda kurung. Berarti yang kalau ada tanda kurung berarti dioperasikan dulu. Nah, di sini caranya dirubah dulu ke bentuk pecahan desimal. 2,75 tetap 1/2 dirubah pecahan desimal menjadi 1,5 dikurangi 25% dirubah menjadi pecahan desimal sama dengan 0,25. Berarti yang di dalam kurung dioperasikan dulu. 1,5 dikurangi 0,25 sama dengan 1,25, baru dijumlahkan dengan 2,75, hasilnya 4. Nah, pada dasarnya intinya untuk menyelesaikan pecahan-pecahan, untuk penyelesaian operasi hitung pecahan itu berarti tidak harus dirubah ke bentuk pecahan desimal atau pecahan biasa. Tergantung mana yang dianggap paling mudah yang ingin kalian rubah. Misalkan kalian mudah ingin dirubah menjadi bentuk desimal, silahkan. Dirubah menjadi bentuk pecahan biasa, silahkan. Dirubah menjadi bentuk persen, silahkan. Intinya untuk menyelesaikan ketiganya itu harus pecahannya dalam bentuk yang sama. Itu cara menyelesaikan operasi hitung pada pecahan. Mungkin itu saja penjelasannya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan lewat WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.